Meski begitu, bursa kerja atau job fair masih tinggi peminat. Buktinya ratusan pencari kerja mengular sejak pagi di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat untuk mengikuti job fair. Banyak di antara mereka yang kontrak kerjanya habis sehingga harus kembali berburu pekerjaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Ya, walaupun digempur banyak tugas ya, tapi begitulah perjuangan. Tanpa berlama-lama, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Waduh, ini gurindam lama ini. Kita ganti saja. Ke Palembang beri kemplang. Kalau mau belajar MSDM tidak bisa modal tampang doang. Wah, asik gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal perkuliahan, kita berbasis RPS dan target kita pada pertemuan ke-7 ini, materinya terkait dengan rekrutmen dan seleksi adalah kalian nanti mampu merancang ya sebuah skema rekrutmen dan seleksi juga, sehingga output akhirnya nanti ada poster rekrutmen. Mungkin kalian pernah melihat poster-poster pencarian kerja itu dibuat oleh tim MSDM atau tim HRD. Seperti yang saya jelaskan, istilah-istilah manajemen sumber daya manusia itu beragam. Ada yang mengatakan HC, Human Capital, ada yang HCM, Human Capital Management, ada organisasi yang menggunakan istilah HRD, Human Resource Development, ada yang masih menggunakan divisi MSDM, ada yang masih menggunakan yang lebih lama lagi, manajemen personalia, tapi intinya tetap sama. Mereka lah yang akan merancang rekrutmen dan seleksi. Nah, sehingga output akhir kalian, nanti kalian juga mampu tuh membuat sebuah desain rekrutmen yang bisa dilihat oleh calon pelamar ya. Kemudian kalian juga dituntut untuk membuat seperti apa nih proses seleksi untuk mendapatkan the right man of the right place gitu ya. Untuk mendapatkan orang yang terbaik di posisi yang terbaik. Itu adalah outputnya. Sehingga nanti pada akhir perkuliahan ini ada project based learning. Kalian, ini sebenarnya sambungan dari mata kuliah yang lalu tentang analisis jabatan. Di analisis jabatan kan saya sudah membagi kalian menjadi 6 grup. Kemudian saya minta kalian ke lapangan. Setelah kalian balik dari lapangan, kalian mendapatkan berbagai informasi. Sebenarnya informasi itu saja yang kalian lanjutkan ke project based learning yang kedua ini. Untuk materinya sudah saya sampaikan di sini. Di sini ada rekrutmen dan seleksi. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada tandanya di sini ketika kalian lihat di atas ya. 1 berarti bukunya Marihot Manulung. Nah ini buku Marihot Manulung, halamannya nanti silahkan dicek sebentar, saya cek dulu ini halaman berapa ini. Halaman 34 sampai 63 ya. Kemudian ada Melayu Hasibuan. Kemudian ada Sondang Pesiagian, itu halaman 104 sampai 178 ya. Begitu juga Gary Dessler dan Henry Simamura. Ini bisa kalian nanti cek materinya. Saya mau masuk ke materi dulu, tapi sebelum itu kita sedikit mereview lah terkait dengan analisis jabatan ini. Ketika saya membagikan video ini, saya berharap kalian sudah memahami apa itu analisis jabatan. Analisis jabatan itu kan sebenarnya proses untuk mengumpulkan, mengolah data, kemudian menganalisis data jabatan untuk menghasilkan informasi jabatan. Atau mudahnya, ketika menganalisis jabatan, tujuannya apa? Ada 2 tujuan analisis jabatan, atau ada 2 produknya. Yang pertama deskripsi jabatan, yang kedua spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan itu apa? Misalnya sebuah organisasi, dia mau membuka sebuah pekerjaan baru. Contohnya saja misalnya di bidang digital misalnya. Selama ini mungkin organisasinya nggak pernah melakukan promosi digital ataupun memperkenalkan membangun citranya, sehingga perlu nih orang yang bisa editing sekaligus bisa memiliki ide-ide yang kreatif terkait dengan pembangunan citra ya, sehingga dibuka. Nah, untuk membuka formasi tersebut itu nggak bisa asal-asal buka saja, jadi harus ada analisis jabatannya dulu. Analisis jabatan itu jadi seluruh data itu kan dikumpulkan tuh
Kemudian data-data itu dikumpulkan, nanti jadilah deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan itu mudahnya seperti ini. Orang ini ketika nanti datang ke kantor, kerjaannya apa saja. Nah, itu seperti deskripsi jabatan. Yang kedua, deskripsi jabatan ini nanti dia berdampak lagi ke spesifikasi jabatan. Pertanyaannya, apa sih itu spesifikasi jabatan? Spesifikasi jabatan itu adalah sebuah kriteria untuk mendapatkan orang yang sesuai dengan deskripsi jabatan tadi. Sehingga spesifikasi jabatan ini nanti berguna untuk rekrutmen dan seleksi. Mungkin kalian pernah melihat di rekrutmen dan seleksi itu dibutuhkan yang pertama misalnya S1 manajemen dakwah misalnya. Kemudian 2 eye looking atau enak dipandang misalnya. Yang ketiga tingginya segini, harus ada SIM C dan lain sebagainya. Kemudian bisa bekerja dalam tim dan lain sebagainya. Itu bisa ditulis karena hasil dari spesifikasi jabatan. Sementara spesifikasi jabatan itu hasil dari deskripsi jabatan. Jadi dia ada hubungan kait-mengait. Kemudian kita masuk ke area rekrutmen dan seleksi. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Materi perkuliahannya yang pertama terkait dengan definisi dan tujuan. Kemudian metode rekrutmen dan seleksi apa saja nanti. Proses rekrutmen dan seleksi. Yang kelima adalah alat-alat seleksi, dan yang keenam adalah biaya rekrutmen dan seleksi. Itu sebenarnya biasa. Sehingga nanti di akhir metode pembelajaran kita adalah selain dari saya menjelaskan eksploratif, ada dari project based learning. Ini yang kedua ya. Nah, masuk langsung ke area pendahuluan. Kadang kita berpikir ya, apa sih pentingnya rekrutmen dan seleksi ini? Rekrutmen dan seleksi ini kalau bagi perusahaan itu mereka mencoba untuk menyebarkan seluas mungkin informasi terkait dengan lowongan yang ada di organisasi mereka. Kemudian mereka akan menarik orang-orang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah mereka tentukan untuk bekerja sama dengan mereka. Sehingga organisasi ini ada kemungkinan untuk bertahan lebih lama atau sustainable organization. Sedangkan bagi si pelamar sendiri ataupun calon-calon fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, apa manfaatnya? Memberi kesempatan bagi pelamar untuk mengetahui dan menimbang organisasi tujuan. Jadi, misalnya ada pembukaan nih, dilihat nih, sesuai nggak saya dengan organisasi ini? Oh, ternyata yang diminta adalah manajemen training misalnya. Saya nggak mau masuk ke manajemen training. Kemudian saya cari yang lain. Itu adalah haknya dari pelamar juga. Jadi pelamar itu bisa menimbang kira-kira tujuan organisasi yang mau dia tuju apa. Oh, ternyata ada organisasi ini sesuai spesifikasi semua. Ternyata di sana gajinya UMR. Nanti dulu lah. Itu juga salah satu pentingnya rekrutmen dan seleksi bagi si pelamar. Sehingga rekrutmen dan seleksi memberikan ancaman bagi organisasi kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, ya. Organisasi ini kalau tidak melakukan rekrutmen dan seleksi itu memang bisa berdampak buruk. Contohnya saja misalnya nanti saya jelaskan ada organisasi yang membuka sistem rekrutmen internal. Itu sebenarnya ada juga dampak dari mereka. Begitu juga eksternal. Sedangkan merekrut dari sisi eksternal dan internal saja orang-orang baru, itu ada dampaknya, apalagi kalau seandainya organisasi ini tidak melakukan rekrutmen dan seleksi sama sekali. Ada loh organisasi yang kadang-kadang dalam setahun satu jabatan itu kosong saja sehingga berdampak ke jabatan yang lain. Ya, itulah pentingnya rekrutmen dan seleksi bagi organisasi dan pentingnya rekrutmen dan seleksi bagi kita yang sedang dalam proses pembelajaran. Saya masuk ke definisi. Definisinya saya bacakan dulu ya. Nanti saya simpulkan definisi yang mudah untuk dipahami itu seperti apa. Rekrutmen itu adalah proses mencari, menarik, memilah kandidat yang sesuai untuk mengisi posisi atau peran yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Ya, mencari, menarik, memilah kandidat. Kemudian seleksi itu adalah proses memilih calon karyawan atau calon kandidat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan di sebuah perusahaan. Singkatnya, kalau rekrutmen itu mencari dan menarik kandidat, kalau seleksi itu adalah memilih
kandidat terbaik, ya. Jadi kalau ingin mudah memahami, rekrutmen itu adalah mencari orang sebanyak mungkin untuk melamar di organisasi kita. Semakin banyak pelamar itu sebenarnya makin bagus, karena si Human Resource Development atau tim MSDM ini dia memiliki banyak peluang. Yang ini ternyata nggak sesuai, disingkirkan. Yang ini ternyata ada yang sesuai, tetapi salah satu tinggi badannya misalnya nggak sesuai dengan rekrutmen itu, sehingga banyak hal yang bisa dia lakukan. Nah, itu adalah rekrutmen. Kemudian yang kedua, seleksi itu adalah menyeleksi, ya, dari kandidat-kandidat tadi mana nih yang terbaik sesuai dengan berapa banyak lowongan yang disediakan. Misalnya ketika rekrutmen itu ada 78 calon pelamar. Kemudian diseleksi dalam 4 tahap misalnya. Seleksi administrasi dulu. Oh, ternyata dari 78 itu berkurang menjadi 50 misalnya. Nanti ada seleksi misalnya TPA, tes potensi akademik misalnya. Nanti ada seleksi lagi misalnya wawancara. Nanti ada seleksi lagi misalnya focus group discussion misalnya. Sehingga didapatkanlah target 3 orang yang terbaik dari 78 tadi. Itu kan sebuah proses yang panjang dan biayanya juga tidak mudah. Tapi mendapatkan orang-orang terbaik, the right man of the right place. Itu terkait dengan definisi rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, apa sih sebenarnya tujuan dari rekrutmen dan apa sih sebenarnya tujuan dari seleksi ini? Tujuan rekrutmen yang pertama adalah tentu mendapatkan kandidat yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong. Ini sudah pasti ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tujuannya mencari orang yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan keberagaman dalam perusahaan dengan merekrut kandidat dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Ini nanti terlihat dari proses rekrutmen eksternal. Yang ketiga, membangun citra positif perusahaan. Kenapa sih bisa membangun citra positif perusahaan? Karena anggapan publik nanti bahwa perusahaan ini peduli terhadap calon-calon pelamar, peduli terhadap keresahan orang lain yang belum dapat pekerjaan. Contohnya seperti ini, misalnya dalam proses bernegara misalnya. Ketika Presiden Jokowi pada tahun 2015 memoratorium PNS sampai 2018-2019 dengan alasan bahwa PNS sudah terlalu banyak, jadi ditahan dulu yang pensiun sehingga jelas nih mana yang dibutuhkan, apakah tenaga administratif ataupun tenaga fungsional. Nah, dalam waktu 4 tahun itu sebenarnya posisi Jokowi itu buruk di mata masyarakat. Karena apa? Masyarakat ini menunggu nih, ada pembukaan PNS nggak? Ternyata nggak dibuka-buka. Baru dibuka 2018 dan bombastisnya di 2019 ya. Karena itu juga ada karena pemilihan umum ya. Tapi pembukanya di sekitar 2,5 juta. Dengan adanya penahanan tersebut, penahanan pembukaan, kemudian di akhir dibuka 2,5 juta, seakan-akan masyarakat ini berterima kasih kepada Jokowi. Itulah ada tagline, terima kasih Pak Jokowi pada 2019. Karena ada pembukaan PNS yang besar-besaran. Ya, terlebih lagi citra negara ini makin membaik ketika 93% dari orang tes PNS di Indonesia ini ternyata nggak lulus tuh. Jadi Jokowi membuat kebijakan bagi formasi yang tidak mencapai target, misalnya nggak ada yang mencapai gradingnya di satu formasi, itu maka diambil 3 teratas. Nah, saya termasuk salah satu di antaranya yang 3 teratas, mengampu mata kuliah MSDM ini dan bekerja di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi begitulah teman-teman ceritanya. Sehingga di pandangan saya juga, saya perlu berterima kasih kepada Jokowi. Itulah salah satu tujuan rekrutmen, membangun citra positif. Yang keempat, mengurangi biaya perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan kesempatan kerja seperti yang saya jelaskan tadi hampir sama. Yang terakhir, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Karena setiap perusahaan itu kan memiliki value ya, nilai-nilai yang harus mereka taati. Misalnya mereka harus akuntabel, transparan terhadap publik. Nah, rekrutmen yang terbuka ini adalah salah satu cara mereka untuk mempertahankan atau menjaga nilai perusahaan mereka. Itu untuk tujuan rekrutmen ya.
Untuk tujuan seleksi yang pertama memastikan perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk jabatan ya. Karena memang diseleksi dengan baik sehingga orang kandidat terakhir yang didapatkan itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga mengevaluasi dalam memperkerjakan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat mendapat karyawan yang qualified ya, yang potensial. Yang kelima mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin. Yang kelima mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Turnover itu apa? Turnover itu istilahnya retensi. Turnover itu tingkat pergantian karyawan yang begitu cepat. Apalagi anak Gen Z sekarang, ketika mereka merasa tidak nyaman di organisasi walaupun gajinya besar, mereka akan keluar tuh. Nah, dengan adanya seleksi ini sebenarnya tingkat turnover itu bisa ditahan karena ada orang-orang baru yang akan menggantikan. Gitu ya. Tujuan dari seleksi. Yang ketiga, yang selanjutnya metode rekrutmen. Metode rekrutmen ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia terbagi atas dua, ada metode rekrutmen internal dan ada eksternal. Kalau internal tadi memang membuka peluang dengan cara menawarkan karyawan-karyawan lama. Istilah lainnya promosi lah, promosi jabatan. Nanti materi ini juga akan kita bahas di minggu ke-13 terkait dengan mutasi. Mutasi itu ada 3 bagian, memang ada demosi, promosi, dan ada rotasi. Nah, promosi ini sebenarnya istilah lain dari rekrutmen ini tadi. Jadi ketika ada posisi yang kosong digantikan oleh orang lain. Atau rotasi, dipindah. Rotasi itu si A pindah ke tempat si B tapi posisinya sama, ya. Yang kedua, metode rekrutmen eksternal itu yang biasa kalian lihat diumumkan begitu secara luas sehingga orang mengetahui informasi-informasi apa saja yang dibuka. Begitu ya. Ini ada keuntungan rekrutmen secara internal dan ada keuntungan rekrutmen secara eksternal. Begitu juga untuk data-data terkait dengan seleksi ya. Pada akhirnya materi ini akan kita tutup dengan sebuah project based learning ya. Outputnya seperti yang saya jelaskan tadi adalah poster rekrutmen, yang kedua form model seleksi seperti apa. Ini saya jelaskan proses pengerjaannya karena kalian kemarin sudah turun ke lapangan dan mendapatkan organisasi sesuai dengan yang saya bagi, gunakan kelompok yang kemarin saja. Ya, masih gunakan kelompok yang kemarin. Yang pertama silakan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi. Ingat ya, sesuai dengan RPS kita ini bahwa untuk observasi itu memang ada penilaiannya. Observasi ini ada penilaiannya. Karena di sini saya buatkan nilai-nilai untuk observasi yang kedua. Ini ya. Observasi yang kedua. Itu ada poinnya 10. Jadi jangan malas untuk melakukan observasi. Kemudian mahasiswa mendeteksi lowongan yang dibutuhkan. Jadi memang kalian melakukan wawancara tuh. Kira-kira lowongan apa yang dibutuhkan. Dari lowongan yang dibutuhkan itu nanti kalian buat poster pengumumannya. Sehingga pada akhirnya kalian bukan hanya mengetahui terkait dengan proses rekrutmen, tapi kalian juga mengelaborasi ilmu masa kini ya. Ilmu masa kini itu apa? Mampu melakukan editing video atau editing flyer. Nah, ini salah satu ilmunya. Nanti ini berguna nanti di industri yang asli ya. Mahasiswa membuat pengumuman rekrutmen dan proses seleksi, kemudian mahasiswa melakukan konsultasi. Pengumpulan proyeknya ini poster rekrutmen yang menarik dan memuat informasi penting, kemudian berkas berisi form model seleksi. Ini dikumpulkan pada perkuliahan di minggu ke-8. Minggu ke-8 itu kita ETS ya, evaluasi tengah semester. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.